Tengah. Duduk bersila. Iya, duduk bersila. Ya, mohon kesediaannya dari keturunan Abu Rahman bin Zubir serta Abu Yamin dan Bu Naya binti Zubir untuk menyaksikan peletakan batu pertama pondok pesantren Tuan Idrus Tanjung Salam. Oke, kalau dengar cerita dari beliau tadi, pondok pesantren ini termasuk madrasah di Desa Dumanis sudah berdiri pada tahun pertama 1930-an. 1930-an. Jadi ini untuk pembangunan, untuk meneruskan bahwa jangan sampai terputus untuk pendidikan, terutama pendidikan agama, agar bisa masyarakat khususnya Dumanis umumnya seluruh masyarakat Lombok Timur bisa terbantu, bisa mendalami ilmu-ilmu agama yang yang dulu ajarkan di Desa Dumanis ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dan manfaat dan diridhoi daripada Allah Subhanahu wa taala, biar pondok pesantren ini menjadi jaya. Perlu kami informasikan kepada seluruh ibu. تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الكون بتعجب بوجود المصطفى حماد ولأهل الكون ونسون وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فضلك يا هلال مثاني فازر اليوم بغرة واستضيء بجمال فقف الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا
sejarah nama beliau Alal Khilaf Syarif Hidayatillah atau yang kita kenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Istri Fatahillah adalah putri Raden Fatah, sedangkan putra-putra Raden Fatah yang lain adalah Depati Gunus, Pangeran Sedoh Lepen, dan Raden Renggono. Fatahillah mempunyai 6 anak, yaitu yang tertua adalah Tuan Umar Baginda Soleh, kemudian Maulana Hasanuddin Banten, dan 3 lainnya berada di daerah Jawa Barat. فمنه تزرع وجود حلق بعد حلق فيما حدث وما تقدم. وقد أخرج عبد الرزاق بالسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن على ياسين حبيب وكل مجاهد لله يا للبدر يا
Cirebon, anak dari Pangeran Pasarian dan dari keturunan Panembahan Ratu inilah menurunkan keturunan Sultan Kasepuhan Cirebon. Tuan Umar Baginda Soleh atau Raden Amar sejak kecil terdidik dalam lingkungan Islam dan beliau meninggalkan Cirebon pergi ke Pasai, Aceh, tempat kelahiran ayahnya yaitu Fatahillah, untuk meneruskan pelajarannya dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan. Dan di sanalah beliau bertemu dengan dua orang temannya, yaitu Tuan Tanjung Darussalam atau Sayyid Ahmad Al-Idrus dan Tuan di Pulau atau Sayyid Hamimul Hamim. Setelah menyelesaikan pelajarannya, berangkatlah mereka bertiga dari Pasai menuju Palembang, Sumatera Selatan, melalui Selat Malaka, Selat Berhala, Laut Cina Selatan, Selat Bangka, Laut Jawa, Sungai Mesuji, Sungai Babatan, dan Sungai Komorin. Ketika tuannya menempati Komorin Ulu adalah mengambil tempatnya masing-masing. Tuan Umar Baginda Soleh di Dusun Mendayun, marga Madang Suku 1. Beliau mulai dakwah lebih kurang tahun 1575 Masehi sampai 1600 Masehi, yang dikala itu letaknya di sebelah hilir Dusun Rasuan. Tuan Tanjung Darussalam yang ditakhali pada hari ini, Sayyid Ahmad Al-Idrus, berada di Dusun Adumanis, marga Semendawai Suku 3. Tuan di Pulau atau Sayyid Hamimul Hamim di Dusun Negara Sakti, marga Semendawai Suku 2. Atas usaha ketiga orang mulia ini sebagai ulama pembawa agama Islam, diadakan mula-mula tempat-tempat khusus untuk mengajarkan Al-Quran kepada seluruh penduduk desa. Kemudian diberikan pelajaran dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan Islam. Fakta sejarah sampai sekarang masih ada di tangan zuriat atau keturunan masing-masing daripada tiga beliau, seperti tongkat untuk naik ke mimbar, sorban, jubah, sejadah, keris, dan peninggalan-peninggalan lainnya. Datang dari Pasai di bidang kebudayaan terdapat di Dusun Mendayun, tempat Tuan Umar Baginda Soleh. Di sana ada sebuah pulau bernama Pulau Negeri Pasai, dan tiap masa ada orang yang diberi gelar bila ia sudah beristri: Raden Pasai, Menteri Pasai, Dalom Pasai, Pendeta Pasai, dan Alim Pasai. Tuan Umar Baginda Soleh secara tekun dan ikhlas mendidik murid-muridnya yang datang dari berbagai daerah di pengajian atau tempat mengaji tempat beliau mengajar. Dan disinilah letak Mendayun pada mulanya. Tempat ini dianggap keramat karena amat pentingnya dalam sejarah, yang akhirnya dibuat orang makam keramat pengajian sebagai tugu penghormatan atas jasa Tuan Umar Baginda Soleh. Berkat usaha-usaha beliau bertiga, banyaklah menghasilkan alim ulama di daerah Komorin Ulu, yang dari kaliber kecil, sedang, bahkan sampai yang kaliber besar. Dari dahulu sampai sekarang, kepada ketiga beliau inilah semua lapisan muslimin di daerah Sungai Komorin Ulu dan Komorin Hilir sangat dikenal sebagai sebutan waliullah pembawa agama Islam. Keturunan mereka sampai saat ini selalu memimpin umat Islam dalam perjuangan mereka, dan di setiap generasi keturunan selalu mempunyai ilmu-ilmu agama Islam, yakni banyak yang menjadi ulama atau kiai. Antara lain ialah Kiai Haji Imam Umari atau Muhammad Amin Ja'far, dan putra beliau bernama Kiai Abdullah Umari, gelar Ratu Penghulu Mendayun, dari keturunan Tuan Umar Baginda Soleh, yang masing-masing dari generasi keduanya ini adalah generasi ke-11 dan generasi ke-12. Tuan Umar Baginda Soleh sebagai pembawa, pengajar, penganjur,
Selain mendidik murid-muridnya yang datang dari berbagai daerah secara aktif pula beliau mendidik dan membentuk kader-kader muda yang militan yang akan melanjutkan perkembangan dakwah Islam sesudahnya. Menurut garis keturunan pihak laki-laki, Tuan Umar Baginda Soleh di Bendayun ini meninggalkan seorang putra. Seterusnya ke bawah tanpa disebut keturunan atau anak cucu perempuan, yakni Raja Montik, Kiai Jarwan, Tuan Penghulu 1, Tuan Kudrat, Tuan Ketip Kulipa 1, Tuan Kelip Kulipa 2 yang mempunyai 2 orang putra. Yang tua adalah Tuan Penghulu 2 dan yang muda adalah Tuan Lebay atau Kiai Lebal Jamal atau Idrus Salam atau Sayyid Ahmad Al-Idrus. Dengan mengambil tempat kedudukan di Dusun Adumanis, maka pada saat itu Desa Adumanis kuno merupakan pusat kota bagi pertumbuhan agama Islam. Dan tidak heran pada saat itu orang-orang berbondong-bondong dari seluruh penjuru ke Desa Adumanis untuk mempelajari Islam. Penyiaran agama Islam di daerah Semendawai suku 2 dan marga Semendawai suku 1 tahun 1600 Masehi dilakukan oleh Tuan Dipulau atau Sayyid Hamimul Hamim dengan mengambil tempat di Dusun Negara Sakti. Khusus daerah Cempaka, penyiaran agama Islam dilakukan oleh Khatib Jamal bin Ngabihi Abdul Manan yang berasal dari Jawa. Khusus untuk Semendawai suku 1 dilakukan oleh Pangeran Mas yang berasal dari Demak. Di Margah Bengkulah, pembawa dan penyiar Islam adalah moyang Tuan Syarif Ali dan Tuan Murarab yang berasal dari Banten dan dibantu oleh Tuan Tanjung Darussalam atau Sayyid Ahmad Al-Idrus, pembawa dan penyiar Islam di Margah Ranau. Demikianlah sejarah singkat tentang masuknya agama Islam di daerah Ogan Komering Ulu dan Ogan Komering Ilir. Mudah-mudahan kita sebagai penerus beliau bisa menghidupkan apa yang pernah dahulu beliau hidupkan, sehingga kita mendapatkan perhatian, nazarah dan juga doa dari beliau-beliau di alam kubur. Dan mudah-mudahan apa-apa yang diciptakan